Selamat malam Bapak dosen, selamat malam teman-teman. Di sini saya perwakilan dari kelompok ahli B untuk mempresentasikan materi kami dalam bentuk PowerPoint. Sebelum mempresentasikan materi kami, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri dan teman kelompok saya. Saya sendiri Scholastika Bulu, teman kelompok saya Elviana Golebili, kemudian Bernardus Pawedwe, dan yang terakhir Hilgrenium GLAI. Kita bahas materi atau tujuan yang pertama, yaitu menyebutkan karakter umum komunitas. Nah, komunitas itu merupakan kumpulan berbagai populasi spesies yang hidup dalam satu area dan waktu tertentu. Populasi dalam komunitas berinteraksi dalam berbagai cara untuk mendapatkan sumber daya. Komunitas bervarian dalam bentuk, tipe, dan juga kelimpahan spesies. Ribuan spesies dapat ditemukan di dalam hutan tropik Indonesia. Berbagai spesies tumbuhan pembentuk komunitas hutan tropik terbesar secara terbatas dengan anggota populasi yang relatif sangat kecil. Misalnya seperti pohon. Kemudian spesies tumbuhan yang hidup di kawasan hutan beriklim sedang pada umumnya memiliki anggota populasi yang relatif besar dan tersebar pada kawasan yang sangat luas. Tumbuhan berdaun jamur terutama cemara bukan hanya mendominasikan hutan di negara-negara beriklim sedang, akan tetapi dapat ditemukan juga di negara-negara beriklim tropis seperti di Indonesia, terutama pada kawasan pegunungan. Kemudian definisi para ahli terhadap komunitas. Tetapi secara umum ada 3 syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah komunitas, yaitu yang pertama, di dalam komunitas terdapat kehadiran bersama beberapa spesies. Yang kedua, komunitas memiliki komposisi yang relatif konstan yang terbentuk oleh sekelompok spesies yang sama dalam ruang dan waktu tertentu. Kemudian yang terakhir, komunitas mampu melakukan homeostatis atau mengatur diri sendiri dengan cara memulihkan keadaan. Tujuan yang kedua yaitu membedakan mekanisme perlindungan diri terhadap pemangsa antara tumbuhan dan binatang. Pemangsa perlu memakan mangsa untuk bertahan hidup. Sebaliknya, mangsa harus menghindarkan diri agar tidak dikonsumsi oleh pemangsa. Pemangsa dan mangsa saling melakukan tekanan secara intensif satu dengan yang lainnya sehingga menghasilkan koevolusi. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya masih di tujuan kedua, yaitu tekanan lingkungan itu diakibatkan antara hubungan antara pemangsa dan mangsa. Kenapa? Karena menyebabkan rambut berubah menjadi duri pada landak. Kecepatan meloncat dan warna rambut tubuh yang unik antara bentuk babi dan rusa pada anoa atau anoa sp. Evolusi hubungan pemangsa ke mangsa menghasilkan berbagai bentuk interaksi seperti gema suara, kamuflase, dan mimikri. Yang pertama kita bahas gema suara, yaitu sebagian besar spesies kelelawar adalah pemburu pada malam hari yang menentukan area dan lokasi mangsa melalui gema suara. Yang kedua kamuflase. Kamuflase bukan hanya bermanfaat bagi mangsa, akan tetapi berguna pula untuk pemangsa. Macam tutul dengan bulu berbintik-bintik menyerupai warna rating atau cabang tumbuhan kering, sehingga menjadi kurang terlihat oleh rusa dan mamalia mangsa lainnya. Demikian pula ular hijau yang hidup di sela dedaunan pepohonan akan mudah dapat menjebak mangsa karena warna tubuhnya yang mirip dengan warna daun. Yang terakhir ada mimikri. Mimikri merupakan bentuk evolusi untuk menyerupai bentuk dan warna organisme lainnya, biasanya organisme yang memiliki mekanisme pertahanan. Banyak mangsa mengembangkan bentuk mimikri yang agresif seperti serigala berbulu domba. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu membedakan bentuk-bentuk pertumbuhan. Tumbuhan diklasifikasikan menjadi 6 bentuk, yaitu yang pertama pohon.
kedua liana, ketiga semak, epifit, herba, dan talofita. Pohon merupakan tumbuhan berkayu besar yang pada umumnya memiliki tinggi lebih dari 3 meter. Pohon diklasifikasikan lagi menjadi dua, yaitu berdaun jarum, daun selalu menghijau, berdaun lebar namun rontok pada musim gugur. Pohon berduri dan pohon roset itu tanaman yang tidak bercabang tetapi berdaun besar. Liana yaitu tumbuhan yang tumbuh melilit pada tumbuhan lain. Dan semak adalah tumbuhan berkayu kecil, umumnya lebih rendah. Semak itu dia umumnya lebih rendah dari 3 meter. Kemudian di sini ada epifit. Nah, epifit itu tumbuhan yang seluruh tubuhnya berada di atas permukaan tanah dan hidup melekat pada tumbuhan yang lain. Herba itu tumbuhan tahunan, akan tetapi tidak memiliki batang berkayu. Terdiri dari atas jaringan hijau yang relatif lembut, kemudian ditutupi oleh lapisan pelindung yang tipis. Nah, herba terdiri atas pakis dan rumput-rumputan. Yang terakhir ada talofita. Nah, talofita itu tumbuhan yang memiliki akar, batang, dan daun sejati, terdiri atas talus. Hutan hujan tropik banyak tersebar di Brasilia, di Nigeria, dan di Indonesia. Ketiga negara terletak pada benua yang berbeda, namun karena sebagian wilayahnya sama-sama memiliki iklim panas, lembab, dan juga curah hujan yang tinggi, maka menyebabkan kawasan tersebut itu ditutupi oleh komunitas tumbuhan pembentukan hutan hujan tropik. Kompetisi dalam merebutkan sinar matahari itu menentukan struktur vertikal komunitas tumbuhan atau hidup di daratan. Nah, tumbuhan itu dengan batang yang besar dan tinggi menjulang ke atas untuk memperebutkan sinar matahari. Kemudian tujuan yang keempat, menjelaskan hubungan antara relung ekologi dan adaptasi spesies. Pada setiap komunitas, masing-masing spesies ini hidup dalam lingkungan yang spesifik atau yang sangat khusus, memiliki interaksi yang unik. Peranan khasnya itu setiap populasi spesies dalam komunitas tertentu itu disebut relung ekologi. Pada sebuah area persawahan, puluhan burung walet pun dan sapi melayang berputar di udara sambil menangkap insekta yang sedang terbang. Sedikit di sebelah bawahnya itu terdapat puluhan ekor capung terbang cepat sambil menyergap mangsanya. Nah, pada sela-sela tanaman padi, laba-laba juga sedang mempersiapkan jaring untuk menjebak calon mangsanya sendiri. Sementara itu, ratusan hawa hidup menempel di balik daun tanaman padi dan dekat permukaan tanah tampak beberapa tikus menggerogoti bagian bawah tumbuhan padi, sedangkan ratusan ikan kecil berenang dalam air sawah. Semua spesies tersebut itu memiliki relung ekologi sendiri di dalam komunitas dan area persawahan. Relung ekologi populasi itu mencakup semua interaksi dengan spesies lain, termasuk juga interaksi dengan abiotik komunitas. Nah, setiap spesies itu menempati relung ekologi yang unik. Artinya, mencakup semua aspek kehidupan termasuk habitat atau tempat hidup organisme. Kisaran temperatur, kelembapan, pH, salinitas airnya pun dan nutrisi itu bertahan di dalam tanah. Kemudian lanjut ke tujuan yang kelima, fungsi keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keanekaragaman bentuk kehidupan di bumi, interaksi di antara berbagai makhluk hidup, serta antara makhluk dengan lingkungannya. Keanekaragaman hayati mencakup semua bentuk kehidupan di bumi, mulai dari makhluk sederhana seperti jamur dan bakteri hingga makhluk yang mampu berpikir seperti manusia. Terdapat 3 aspek dalam keanekaragaman hayati, yaitu yang pertama ada keanekaragaman ekosistem, kemudian yang kedua ada keanekaragaman spesies, dan yang terakhir ada keanekaragaman genetik. Di sini juga terdapat nilai keanekaragaman hayati, di mana keanekaragaman hayati itu bukan saja bermanfaat secara ekonomi, akan tetapi memiliki beragam nilai bagi kehidupan, yaitu di sini ada 6. Yang pertama nilai eksistensi, kemudian yang kedua nilai jasa lingkungan, yang ketiga nilai warisan, yang keempat nilai pilihan, yang kelima nilai konsumtif, dan yang terakhir nilai produktif.
Untuk sejarah dan kompetisi yaitu menurut para ahli geografi yaitu mengkaji masalah penyebaran binatang di permukaan bumi. Kemudian yang kedua itu ada paleontologi atau mengkaji kehidupan organisme pada zaman purba. Komponen utama keanekaragaman hayati yaitu biota yaitu atau organisme yang terdapat pada kawasan tertentu di bawah tropis atau di kawasan tropis yang lebih lembab dan panas. Kemudian yang kedua, keanekaragaman biota itu merupakan hasil evolusi yang berlangsung tanpa disebabkan oleh tekanan lingkungan seperti perubahan. Tujuan yang keenam ada bentuk interaksi organisme. Yang pertama kita bahas struktur tropik yaitu hubungan saling memakan di dalam komunitas menentukan aliran energi dari tumbuhan menuju herbivora dan karnivora. Dan hubungan tersebut juga dapat menentukan organisme komunitas. Artinya, komunitas ekologi terdiri atas semua populasi yang berinteraksi di dalam sebuah ekosistem. Cara berinteraksi organisme berbeda-beda antara organisme yang satu maupun dengan organisme yang lain. Selain kompetisi dan predasi, interaksi komunitas juga terdapat dalam bentuk simbiosis, yaitu di sini ada 2 spesies hidup sangat berdekatan dengan periode waktu yang lama. Dan ada 3 tipe hubungan simbiosis. Yang pertama ada mutualisme, kemudian yang kedua ada komensalisme, dan yang ketiga ada parasitisme. Tujuan yang terakhir atau yang ketujuh adalah proses suksesi primer dan suksesi sekunder. Yang pertama kita bahas suksesi primer, di mana suksesi primer itu terjadi di dalam area yang sebelumnya tidak pernah ditumbuhi oleh komunitas. Suksesi primer biasanya berlangsung pada area bekas aliran larva, batu karang, tanah tandus, dan juga bukit pasir. Nah, itu merupakan contoh dari suksesi primer, berbeda sama suksesi sekunder. Perubahan danau itu menjadi hutan merupakan contoh suksesi primer juga yang paling populer. Kemudian yang kedua ada suksesi sekunder. Nah, suksesi sekunder itu merupakan suksesi yang berlangsung pada area yang sebelumnya telah atau sudah pernah ditempati oleh komunitas lainnya. Suksesi sekunder sering terjadi setelah bencana alam seperti kebakaran, tanah longsor, banjir, dan juga tsunami. Salah satu contoh suksesi sekunder adalah spesies pada lahan pertanian yang telah ditinggalkan, yang sebelumnya merupakan hutan rawal gambut. Pengolahan lahan gambut menjadi area yang tidak lagi berfungsi seperti hutan, itu menyebabkan penipisan lapisan gambut dan peningkatan kadar pirit serta sangat beracun bagi tumbuhan. Sekian yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf jika ada salah pengucapan kata, kemudian salah pengetikan juga dalam PowerPoint. Saya mohon maaf. Terima kasih.